ada orang yang mati setelah 6 bulan kemudian dibongkar kuburannya. Kan sering kuburan dipindahin ya, sering ada pindah kuburan ya. Ada nggak yang waktu dibongkar ada kuburan yang masih utuh? Pernah dengar nggak? Nah, kenapa? Nih logika kita. Saya ingin menafsirkan dalam kesempatan ini kenapa ada mayat yang tidak rusak-rusak itu. Apakah itu karena kesolehannya? Nanti dulu. Saya mau cerita di Mesir itu adalah ada tim galian dari Jerman, itu para ahli arkeologi membongkar salah satu piramid yang ada di Mesir di sana. Nah, salah satunya ditemukan satu mayat yang masih utuh. Ini ceritanya tahun 80-an lah di Mesir itu. Geger orang Mesir, ada mayat temukan, diidentifikasi karena ada cincin yang dipakai. Itu cincin ini menurut sejarah itu adalah cincinnya Nabi Yusuf. Jadi artinya bahwa ini adalah mayatnya Nabi Yusuf. Di situ para ulama di Al-Azhar berbeda pendapat. Ada yang mengatakan waliullah, ada yang mengatakan nabi. Tetapi saya lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa itu bukan mayatnya nabi, mayatnya orang biasa. Utuhnya mayat itu bukan sebagai bukti kemuliaan orangnya. Ingat bahwa secara logika dan perasaan agama saya tidak mungkin seorang nabi bangkainya menjadi tontonan. Itu satu. Betul nggak? Tidak mungkin seorang nabi bangkainya ditonton orang. Sebab Fir'aun itu inna nunajjika bibadanika litakuna ayatan linnas. Kenapa Fir'aun diawetkan, diutuhkan badannya untuk menjadi tontonan manusia, bahwa inilah buktinya orang yang sombong mengaku jadi Tuhan itu. Nah, kalau para nabi nggak ada urgensinya itu pendapat saya. Tapi untuk mengatakan itu nabi terserahlah. Saya mengatakan tidak mungkin nabi utuh jasadnya. Nah, sekarang di Indonesia dulu zamannya Ali Sadikin kan banyak makam dibongkar ya dulu tuh. Atau juga kadang-kadang pelebaran jalan juga bongkar makam. Itu selalu ditemukan ada kuburan yang makanya masih utuh. Nah, bagaimana penafsirannya? Satu, penafsirannya dari sisi topografi atau permukaan tanah, atau juga penafsirannya karena pas dia tempat kubur itu di bagian tanah yang tandus, yang kering, dan di situ tidak ada bakteri-bakteri, ya, tanah-tanah gersang, sehingga menyebabkan mayat itu lambat membusuknya karena memang tanahnya mengandung zat kimia yang tidak memberikan kesempatan bakteri berkembang di situ. Itu satu. Tapi saya ingin melihat bahwa orang yang jasadnya tidak rusak-rusak itu karena waktu meninggal dalam keadaan suci hatinya, suci pikirannya, suci badannya, tidak banyak membawa bakteri. Sebab manusia itu hancurnya adalah begitu mati. Ini ada eksperimen di suatu tempat di Eropa. Mayat itu dikubur, dipasang kamera, ya kan begitu. Mungkin dilihat di YouTube Pak Edi ya, silakan di YouTube ada, kata aja proses pembusukan mayat, nanti klik aja keluar nanti. Nah, itu prosesnya perlahan-lahan. Pertama membengkak dulu, membusung. Kenapa? Itu apa namanya tuh?
belatung-belatung dalam tubuh kita nih, ya mengembang, membengkak, akhirnya memecah, situlah keluar singgat belatung-belatung itu. Semua akan mengalaminya, terutama bagian perut dulu. Nah itu dimakan oleh ulat-ulat dari tubuh kita sendiri. Semakin banyak dosanya itu semakin cepat hancurnya. Tetapi yang tidak banyak dosanya itu prosesnya agak lambat karena tubuhnya tidak membawa virus-virus dan tidak membawa bakteri. Itu satu. Nah, apa hubungannya kondisi kejiwaan kita, kedamaian kita dengan bakteri? Bapak-bapak ibu sekalian, pikiran kita, hati kita, otak kita, ini semuanya adalah masuk bakteri-bakteri itu dalam keadaan kita sedang dalam keadaan kacau, marah, sedih, takut, hasud, dengki dan sebagainya. Itu membawa bakteri. Sekali lagi saya mengatakan bahwa apakah pikiran kita nih bawa virus? Bawa virus, percaya atau tidak, bawa virus ke dalam diri kita ini. Sederhana saja, ada tangga warungnya laris, kenapa Anda menjadi marah? Urusannya apa? Iya payo. Ya kenapa? Ada tangganya beli mobil Avanza, kenapa Anda jadi tersinggung? Lah paling nggak kredit kan kah sih? Utang beli, nyambat beli, paling nggak 3 bulan tarik maning pasti kan nggak segah. Hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Untung sekarang sudah ada internet. Saya bisa menerangkan. Silakan anak-anak muda, Anda berselancar dengan internet ke situs-situs yang jorok-jorok. Apa yang terjadi? Masuk virus melulu. Enggak percaya? Virusnya masuk. Lama-lama Pak, bufferingnya nggak bisa habis. Wor. Dibuka datanya hilang semua. Ngehang jadinya. Paham nggak? Nah, otak kita juga sama. Ini software. Kalau otak kita ke tempat yang jorok-jorok, remek sih lagi. Virus melulu. Sih nggak percaya. Membawa virus itu semuanya. Nah, makanya kita harus mengerti bahwa otak juga dikawal, ya. Jangan mikirin istrinya tangga, ngapain? Yang beri sembahyang ya bari mikirin rabini tangga, kalesan siram. Ayo ngaku boleh. Ya itu mikirin sawahnya orang, mikirin ngapain? Iya, kok begitu sih? Iya, ya marah, ya dengki, ya hasud, ya sedih, itu semuanya membawa virus-virus itu semua. Apa pun yang ada dalam pikiran kita membawa virus, termasuk apapun yang kita lihat itu masuk melalui mata, melalui gelombang elektromagnetik, membawa virus juga, akan merubah perasaan kita. Sekarang saya nanya, Bapak lagi makan, ya kan? Terus ada orang diare lah, berak di depan kita, mongkok boleh? Anak kabelnya beli. Mata melihat kotoran berserakan, kita sedang makan, hilang nafsu makan, kita malah ikut muntah. Itu pakai gelombang, ya, dari pandangan mata kita masuk menjijikkan, mongkok semuanya. Jadi artinya jiwa kita ini terpengaruh dengan kondisi luaran. Nah, kita sedang lagi rungsing, ya, rungsing bad mood lah katanya, rungsing. Nah, coba kita, kalau kita jiwa kita sedang terganggu, sedang tidak merasa nyaman, deleng rabi sengit, melihat anak menjengkelkan, badan gak enak, namanya lagi bad mood, moodnya lagi nggak ngemud lah, moodnya lagi jelek.
Itu tolong segera diatasi dong. Jangan kita ilmu sudah maju banget sekarang. Tolong banyak belajar kita supaya dengan ilmu pengetahuan ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Percayalah. Banyak belajar. Nah, kalau kita sudah begitu, coba sekarang jangan larut dalam kerungsingan itu. Cobalah kita berolahraga. Ibu-ibu kalau sedang nggak enak pikiran di rumah, mungkin karena dengar berita ada tangga bilang bahwa suaminya lagi bocengan dengan orang perempuan, perempeng beli bu. Anaknya di sekolah, pak guru laporan bu, anaknya sampai beli makat sekolah seminggu, merempeng nggak? Ini membuat kita jadi panik pikiran kita. Nah, sehingga kita menjadi marah. Nah, kalau dalam hal begitu, cobalah berolahraga, senam kayak apa kayak, ya kan? Atau kalau perlu pergi ke pasar, ya nggak usah naik motor, jalan kaki biar ada geraknya. Berolahraga, ya kan gitu. Bergerak semuanya, tinggalkan tempat itu, segera menemui teman, silakan berkomunikasi. Ruangannya, kamarnya silakan disemprot dengan bau yang harum-harum, karena bau harum juga membuat pikiran kita menjadi segar. Kalau telinga kita sensitif, coba setel lagu-lagu yang enak, Anissa Sabian kayak ya kan, yang enak. Atau kalau yang senang lagu barat ya Celine Dion ya boleh, mangga silahkan. Atau Beethoven, dengarkan musik yang enak, hirup udara yang segar, badan bergerak semuanya. Nah, itu kan kita mengatasinya. Jangan dibiarkan kita menderita oleh diri kita sendiri. Paham Pak? Iya. Syukur-syukur kalau bisa ya buka Syekh Al-Qudaifi, Al-Quran yang nyaman suaranya. Ya, aja suaranya wong sing ngajine kayak jalak pincang kan Kang. Iya, ada yang blenak bisa ngajar kayak ya bukan yang enak. Ada Abdul Basit, Abdul Somad, tergantung pada selera kita. Kalau perlu yang senang radio sandiwara, silakan sandiwara radio. Pokoknya yang penting alihkan perhatian kita. Olahraga, mangga, makan yang enak mangga silakan. Itu terserah. Yang penting asal yang enak. Jangan dibiarkan. Itu semuanya mengandung virus, kemarahan, kesedihan, hasud, dengki. Semuanya akan merusak diri kita sendiri. Sebab walau bagaimana juga suasana rumah kita ini, Bapak sekalian, kalau kita pergi ke suatu tempat di Singapura, jalannya bersih, tidak ada puntung rokok pun. Ya, saya lama di London di sana, di Belanda, nggak ada sampah berserakan tuh, semuanya bersih. WC pun baunya wangi di sana nih. Karena yang nunggu WC itu tidak kayak di sini duduk aja sambil denger radio dangdutan sendiri, kotak gitu udah. Sampai WC-nya kotor banget. Di sana mah enggak. Setiap orang keluar WC, penjaganya datang dipel lagi, disemprot pakai wewangin lagi. Nomor 2 keluar selesai dibersihkan lagi. Sampai ibaratnya gini, WC-nya orang Belanda bisa buat tempat tidur. Saking nyamannya itu. Nah, ketika kita di tempat yang nyaman, yang bersih, yang tertib, ya Allah, pikiran kita juga jernih. Tidak terdorong kita berbuat jahat. Tapi kalau kecomberannya kotor, jalan yang belum rungsep, itu terdorong kita berbuat jahat kok. Percaya enggak? Itu bahwa artinya bahwa suasana yang kotor, yang semrawut membuat pikiran kita juga rusak. Itu virus semuanya itu. Nah, itulah makanya ketika orang yang hidupnya nyaman, hatinya damai, tidak pernah mengkal, tidak pernah kasut, ya tidak ada virus-virus yang dalam, begitu mati dikubur, ya sangat lambat sekali hancurnya. Paham enggak? Iya, ugat-ugatnya belum metu kan enggak? Iya. Apa singgat lah kadang-kadang. Singgat, belatung ya? Ya enggak ada belatungnya. Itu penafsiran kita. Ada 2 hal, mungkin dari alami sifat tanahnya yang tidak mengandung bakteri, atau juga badannya yang tidak tidak membawa virus hingga lama. Tetapi itu pun adalah
kita kembalikan kepada Allah. Walillahi fi khalqihi syu'un. Allah bisa saja menciptakan apa